أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Halo anak ibu semua, Assalamualaikum. Hari ini jumpa lagi dengan ibu. Hari ini kita belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di sekolah. PB 1. Anak ibu, di akhir pembelajaran nanti, ibu harapkan kamu dapat menyebutkan isi teks yang berkaitan dengan keanekaragaman benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian, menyatakan pembagian merupakan pengurangan berulang. Yang ketiga, mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar imajinatif. Cara mengetahui cerita untuk gambar adalah dengan membuat pertanyaan. Dengan membuat pertanyaan yang sesuai dengan gambar yang ada. Kemudian mencari jawaban dari teks tersebut. Anak ibu, kalian harus tahu cara membuat kalimat pertanyaan. Kamu harus tahu kalimat tanyanya dahulu. Kalimat tanya itu ciri-cirinya ada 2. Yang pertama, menggunakan kata apa. Kata apa ini digunakan untuk menanyakan keadaan benda dan waktu. Kemudian yang kedua, menanyakan siapa. Siapa ini untuk menanyakan pelaku peristiwa. Selanjutnya, kapan? Menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Di mana, kemana, dari mana, menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Sedangkan mengapa digunakan untuk menanyakan alasan dan sebab terjadinya peristiwa. Sedangkan bagaimana menanyakan cara. Kemudian selanjutnya, berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Selanjutnya, ciri yang kedua diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang anak ibu coba perhatikan. Kamu amati gambar yang ada di sini. Waktu istirahat tiba, Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Coba kamu buat 5 pertanyaan gambar di atas. Ayo, siapa yang bisa? Ibu bantu ya. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Yang kedua, siapa yang bermain lompat kali? Ketiga, di mana Benny dan teman-teman bermain? Keempat, kapan Benny dan teman-teman bermain? 5, berapa jumlah kelereng yang ada di dalam lingkaran? Nah, anak ibu, setelah membuat pertanyaan, kalian bisa mencari jawabannya dengan membaca teks. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo dan Udin sedang bermain kelereng.
Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mai dan teman-teman lainnya bermain lompat tali. Mai mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman-teman sekelas bermain estafet air. Bagaimana hasil terkaan kamu tadi? Apakah sesuai dengan apa yang kamu baca? Selanjutnya, kita menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks bacaan bermain di halaman sekolah. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, pinter. Benny, Edo dan Udin sedang bermain kelereng. Yang kedua, siapa yang memutar tali dari sebelah kanan? Iya, bagus. Yang memutar tali dari sebelah kanan adalah Siti. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Iya, bagus anak ibu. Dayu dan teman-teman lainnya sedang bermain estafet air. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Iya, bagus. Kegiatan bermain dalam isi cerita adalah 1. Bermain kelereng. Yang kedua, bermain lompat tali. Ketiga, bermain estafet air. Selanjutnya, ceritakanlah isi teks tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri. Anak ibu, kamu pasti bisa menceritakannya kembali dengan bahasa kamu. Ini contoh dari ibu. Pada waktu istirahat, anak kelas 2 bermain di halaman sekolah. Benny, Edo, dan Udin bermain kelereng. Siti, Mai dan teman lainnya bermain lompat tali. Sedangkan Dayu dan teman sekelasnya bermain estafet air. Nah, anak ibu, di sini ada percakapan antara si Benny dan Edo. Mereka membicarakan tentang pembagian kelereng. Tulis dalam kalimat matematika. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Anak ibu, kita buat dulu kalimat matematikanya ya. Kalimat matematikanya 8 dibagi 2. Kita menggunakan pengurangan berulang. Misalnya 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Berarti pengurangannya ada 4 kali. Pengurangannya ada 4 kali. Sekali lagi ibu bilang ya. Nah, karena 8 dibagi 2 sama dengan, ayo siapa yang bisa jawab? Iya, pinter. 4. Berarti gelas yang ada di bawah setiap orang itu ada 4. Selanjutnya, dari 21
siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? Anak ibu, kita menggunakan kalimat matematikanya lagi ya. Iya, 21 dibagi 3. Kita menggunakan pengurangan berulang. 21 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3. Hasilnya 0. Nah, anak ibu, karena pengurangannya sebanyak 7 kali, maka 21 dibagi 3 sama dengan, ayo, iya bagus, 7. Nah, anak ibu, supaya kamu lebih paham lagi, kamu kerjakan tugas yang ini. Gunakan cara pengurangan berulang. 4 dibagi 2 sama dengan, iya, kita cari 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Karena pengurangannya 2 kali, maka hasilnya, iya, 2, bagus. Nah, yang kedua, 8 dibagi 4 sama dengan, sekarang kita juga menggunakan pengurangan berulang. 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Ayo, berapa kali pengurangan? Iya, 2. Karena 8 bagi 4 ini pengurangannya ada 2 kali, jadi hasilnya 8 bagi 4 sama dengan 2. Sudah paham, nak? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang nomor 3, 9 dibagi 3. Kita juga menggunakan pengurangan berulang. 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3. Hasilnya, iya, bagus, 0. Berarti karena 9 dibagi 3 menggunakan pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 bagi 3 hasilnya 3. Selanjutnya nomor 4, 10 dibagi 5. Iya, bagus ya, kita tetap menggunakan pengurangan berulang. 10 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0. Pengurangannya sebanyak, iya, bagus, sebanyak 2 kali. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, sekarang yang terakhir, 5 dibagi 4. 5 dibagi 4, 12 maksud ibu, 12 dibagi 4, enak ya, salah. 12 dibagi 4, berarti 12 kurang 4 kurang 4 dikurang 4, hasilnya 0. Karena pengurangannya ada 3 kali, maka 12 dibagi 4 sama dengan, iya, bagus, 3. Nah, udah paham anak ibu semua? Ibu rasa kamu sudah mulai memahami. Selanjutnya, kamu masih ingat nggak? Menggambar imajinatif. Menggambar imajinatif adalah menggambar yang berdasarkan khayalan. Langkah pertama, kita membuat pola dulu. Yang kedua, baru mewarnai gambar. Nah, alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif, yang pertama, buku gambar. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, penghapus. Yang keempat, penggaris. Yang kelima,
ada krayon, ada pensil warna, dan spidol. Nah, paham mana ibu semua? Ibu rasa kamu sudah paham. Apa-apa yang sudah ibu jelaskan, ibu yakin kamu sudah paham. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Besok kita ketemu lagi di tema 2 PB3 di tema 2 subtema 3 PB2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.